Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC, dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 6 ayat 10 sampai 20. Saudara-saudara, hendaklah kalian kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kalian dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan manusia, melainkan melawan pemerintah dan penguasa, melawan para penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kalian dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju siarakan keadilan, dan kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kalian akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu sabda Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan terus-menerus untuk segala orang kudus. Berdoalah juga untuk aku, supaya tiap kali membuka mulutku, aku dikaruniakan perkataan yang tepat. Berdoalah agar aku dengan berani mewartakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya aku menyatakan dengan berani sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Doaku tak henti-hentinya selalu ada bersama dengan kalian semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Akhir-akhir ini juga saya merenungkan tentang kedamaian. Apa yang mau kita cari dalam hidup ini? Selain kedamaian, sukacita, dan ketenangan. Semua orang pasti ingin hidupnya bahagia. Semua orang ingin agar hidupnya selalu di jalan yang benar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Salah satu senjata Allah yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah berdoa dengan mendalam dalam kehidupan kita. Setan itu pandai, Bapak Ibu. Semakin kita menjauhkan diri kita dari Allah, semakin kita menjauhkan diri kita dari kebaikan, setan itu pandai merongrong hidup kita. Apa yang mau Anda cari? Semua yang kita miliki tidak kita bawa ketika kita mati. Maka supaya kita hidup bahagia, supaya ada damai dalam kehidupan kita, kita berjuang untuk terbuka satu sama lain. Ada komunikasi yang baik. Ada dari hati ke hati. Ada waktu duduk bersama. Supaya kita dapat memahami satu sama lain dalam kehidupan kita. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Agar damai yang Tuhan bawa, ada damai dalam keluargamu dan damai dalam masyarakat yang ada di sekitarmu. Damai itu jauh lebih baik, Bapak Ibu.
Ketika kita mengenakan senjata Allah, kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupan kita. Karena Tuhan selalu mengajak kita untuk melakukan yang terbaik. Pertama-tama untuk kebahagiaan kita. Dan kalau kita bisa bahagia, kita pasti memuliakan Bapa kita yang di surga. Maka saya mengajak Anda semua, Bapak, Ibu, adik-adik kaum muda yang terkasih. Berlakulah sabar. Hargai orang lain seperti orang lain ingin dihargai. Kalau Anda menghargai orang lain pasti menghargai Anda dalam kehidupan ini. Maka kita berjuang dalam kehidupan ini untuk selalu punya waktu bersama dengan keluarga kita. Harta yang paling terindah itu keluarga kita masing-masing. Maka pertanyaannya, dalam hidupmu, dalam 24 jam sehari yang diberikan oleh Tuhan, berapa jam atau berapa menit Anda gunakan waktu untuk mendoakan orang-orang yang ada dalam rumahmu? Supaya ada damai, supaya ada sukacita. Kita berjuang juga untuk bisa memahami orang lain. Semua orang punya kelemahan. Semua orang punya keterbatasan. Tetapi tadi sekali lagi, kita berjuang untuk bisa memahami orang lain. Kita cari waktu yang baik untuk mengutarakan perasaan-perasaan kita dalam kehidupan ini. Kadang maksud kita baik, tapi kadang cara kita kurang baik sehingga tidak diterima oleh orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari saya mengajak Anda semua, kita gunakan senjata Allah. Senjata Allah yang saya renungkan dalam kehidupan saya itu banyak hal. Damai. Kita ciptakan damai dalam keluarga kita. Saling memahami satu sama lain dalam keluarga kita. Saling terbuka untuk menerima kelemahan orang lain dalam keluarga kita. Kita tidak perlu marah-marah. Kita tidak perlu teriak-teriak supaya orang lain tahu tentang persoalan yang kita alami. Tapi bagaimana kita duduk secara baik-baik, lalu kita menyelesaikan persoalan juga dengan cara yang baik dalam kehidupan kita. Itulah senjata Allah. Semua orang pernah melakukan kesalahan dalam hidup ini. Tetapi kita dituntut oleh Tuhan untuk juga bisa merangkul orang-orang yang melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan dalam hidup. Tapi saya berjuang untuk kembali ke jalan yang benar karena saya ingin ada damai dalam hidup. Hidup ini cuma sementara. Kalau tidak ada damai, lalu apa yang mau kita cari? Uang tidak bisa membayar kedamaian. Uang tidak bisa membayar sukacitamu. Tapi bagaimana Anda duduk bersama? Anda punya kesempatan untuk dari hati ke hati berbicara sebagai keluarga. Berdoalah bersama. Supaya Anda selalu diteguhkan imannya, diingatkan bahwa apapun pergumulan dalam kehidupan bahtera keluarga kalian, selalu ada Tuhan. Tuhan tidak tidur, Bapak Ibu. Saat ini Anda bergumul, Tuhan tidak tidur. Tuhan ada. Tinggal bagaimana Anda merasakan belas kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan kalian. Mari saya ajak kita semua. Kita memaafkan satu sama lain. Kita berjuang untuk merangkul satu sama lain dalam persaudaraan. Persaudaraan adalah senjata Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan keluarga kita semua. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang masih Engkau berikan kepada kami semua. Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu apapun yang menjadi pergumulan kami akhir-akhir ini Tuhan. Kami ini orang lemah. Utuslah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mampu keluar dari setiap persoalan dalam kehidupan kami dan dalam keluarga kami masing-masing. Tinggallah dalam keluarga kami Tuhan. Bawa damai dalam keluarga kami. Jauhkanlah kami dari kebencian, iri hati dan permusuhan. Bantu kami semua Tuhan, agar selalu mengandalkan Engkau. Karena Engkau Allah yang tidak akan pernah melupakan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.